Jadi, Kesultanan Jambi adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di Provinsi Jambi, Indonesia. Kesultanan ini sebelumnya bernama Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo bersama istrinya, yaitu Putri Selaras Pinang Masang, di kota Jambi pada tahun 1460. Dalam perkembangannya, pada tahun 1615, kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik tahta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Qahar. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya yaitu Sultan Taha Saifuddin. Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah kerajaan Melayu. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada tahun 1616, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan juga Palembang. Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan nada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa Cina, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kegiatan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah Sultan Abdul Qahar. Sultan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan nada dan pengenaan bea ekspor. Bahkan pada 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Berdasarkan data VOC, Sultan Jambi meraup keuntungan 30-35% dari lada yang terjual. Sultan Abdul Qahar juga dikatakan sebagai penguasa yang kuat, bahkan tidak takut dengan tuntutan Raja Johor dan tidak pernah mau bekerja sama dengan VOC. Perang Jambi Johor. Selama abad ke-16, Jambi menjadi terkenal berkat lada yang ditanam di dataran tinggi. Pada tahun 1615, Kompeni Belanda dan Kompeni Inggris mendirikan pangkalan-pangkalan mereka masing-masing di kawasan tersebut. Pada masa itu, Jambi bersekutu dengan Johor. Akan tetapi kemudian timbul sejumlah perselisihan ketika mereka menyatakan berhak mengendalikan Kuala Tunggal, yaitu sebuah kawasan di perbatasan Jambi dengan Indragiri yang merupakan jalan masuk ke kawasan kedalaman tempat lalu ditanam. Sekitar tahun 1671 dan 1674, perselisihan yang berkepanjangan itu mencap menjadi sebuah konflik terbuka. Orang laut dan tunduk pada penguasa Jambi merombak kapal-kapal di perairan Johor, sementara orang laut dari Johor melancarkan aksi serupa di Jambi. Armada Johor bahkan berlayar masuk ke Sungai Batanghari dan mengancam ibu kota Jambi. Namun hubungan mereka kemudian membaik dan di tahun 1681, para penguasa Jambi dan Johor masih bersedia untuk membina suatu persekutuan guna menghadapi saingan bersama mereka, yaitu Palembang. Orang laut dari kedua kerajaan menyerang kapal-kapal dagang di perairan Palembang dan juga menjalak kawasan pesisir. Kemudian Sultan, setelah Sultan memberikan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi dengan tujuan Makkah, Sultan Abdul Qahar menolak perjanjian tersebut, memilih mengundurkan diri dari tahta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Depati Anor atau Sultan Agung. Perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan VOC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan. Kejayaan Jambi tidak berumur panjang. Pada tahun 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyelundupan dan utang juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi yang diperparah dengan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan. Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Taha Saifuddin menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menyodorkan perjanjian kepadanya selalu dihindari. Akibatnya, Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858 hingga berhasil menguasai istana. Kediaman Sultan Ahmad Nazaruddin Dusun Tengah, sekarang di Desa Rambutan Masang, Batanghari, sekitar tahun 1877 sampai 1879. Dalam serangan itu Sultan Taha melarikan diri, sehingga Penembahan Prabu kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa baru di Kesultanan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Masa itu, Kesultanan Jambi masih mengendalikan ibu kota, namun Sultan Ahmad Nazaruddin tinggal di Dusun Tengah. 3 atau 4 hari perjalanan dari ibu kota, di sebuah rumah sederhana dari papan. Ketika Sultan Taha dalam pelarian, Kesultanan Jambi sempat dipenuhi oleh beberapa sultan di bawah pengaruh Belanda. Kesempatan datang ketika terjadi kekosongan kekuasaan pada 1899 setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda. Pangeran Ratu Martaningrat menyerah kepada pihak Belanda sekitar tahun 1903 sampai 1904. Pada tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan dari Sultan Taha, menyerah kepada Belanda. Kemudian, Jambi digabungkan dengan Karesidenan Palembang. Kesultanan Jambi benar-benar berakhir
saat Sultan Taha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya pada tahun 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan Jambi. Jambi dikembangkan di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini dan anak-anak sungainya seperti Batang Tembesi, Batang Tabir, dan Batang Merangin merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai-sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi. Jambi dikembangkan di wilayah cekungan Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera. Sungai ini dan anak-anak sungainya seperti Batang Tembesi, Batang Tabir, dan Batang Merangin merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai-sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi. Sultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan 4 keluarga bangsawan, suku Karaton, Kedipan, Perban, dan Raja 40. Selain memilih raja, keempat suku tersebut juga memilih pangeran ratu yang mengendali jalan pemerintahan sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahan, pangeran ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar. Kerapatan Pati Dalam diketuai oleh putra mahkota yang bergelar Pangeran Ratu dengan para anggota yang diberi gelar Pangeran Adipati, Pangeran Suryo Notokusumo, Pangeran Jayadiningrat, Pangeran Aryo Jayakusumo, Pangeran Notonegoro atau Pangeran Wirakusumo. Kerapatan Pati Dalam pada hakikatnya merupakan majelis kerajaan Rijaksar yang berfungsi sebagai lembaga legislatif DPR pada masa sekarang. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini.